Kembaliannya dan kembaliannya. Kembaliannya udah dibalikin. Iya benar. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Udah tahu lagi? Mungkin ada yang kayak kalian semuanya disuruh ibu kalian ke warung, dikasih uang 5.000, disuruh beli mas aku ya. Harganya ternyata cuma 4.000. Nah, uang 1.000-nya itu jadi dikembalikan ke ibu kalian lagi tuh namanya korupsi. Ini ada bentuk korupsi, yang kelima itu ada perbuatan curang. Perbuatan curang ini dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Contohnya kayak menyontek, ada yang menyontek nggak di sini? Oh, bohong ya. Jujur aja. Bohong ya. Yang keenam ini ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Tindakan ini sengaja dilakukan dalam kegiatan pengadaan. Biasanya dilakukan oleh pegawai negeri. Di sekolah juga bisa sih, tapi kayaknya kebanyakan di banyak kepala sekolah juga. Tapi kan aman kan di sini aman. Konsumtif ini tidak diimbangi dengan kayak pendapatan yang memadai, itu bisa nyebabin kayak orang tuh pengen beli barang mewah terus ngelakuin korupsi gitu. Tapi benar, tahu konsumtif nggak? Jadi konsumtif itu kayak kita boros gitu loh, kayak kita membeli barang yang tidak dibutuhkan. Kayak kalian seumpama ada mau cek out Shopee 11 gitu, seharusnya tuh kalian cuma butuhnya cuma kotak pensil. Tapi karena 11 banyak barang yang murah terus gratis ongkir, jadi kalian tuh beli baju, beli sepatu, beli Itu juga bisa kayak gampang tergoda untuk melakukan korupsi. Orang yang imannya kurang kuat. Imannya kurang kuat. Terus ada juga faktor eksternal. Itu faktor sebagai dari luar. Kayak aspek sosial. Misalnya masyarakat itu banyak menghormati orang-orang yang memiliki kekayaan. Kayak masyarakat ada kayak di daerah-daerah banyak yang kayak menghormati yang kaya gitu. Terus yang miskin intimidasi. yang miskin jadi kayak gitu kan. Kayak gitu loh. Lanjut. Terus ada juga aspek politik. Nah, keyakinan bahwa politik itu bisa memperoleh keuntungan yang besar. Terus juga ada aspek hukum. Kenapa bisa jadi faktor eksternal jadinya korupsi? Itu karena ada dilihat dari dua sisi. Nah sekarang cara mencegah korupsi. Jadi ini disesuaikan sama kalian diri sendiri ya, kayak jadi sesuai kemampuan. Kayak seumpama kalian ya dolan tuh biasanya kayak pergi main sama teman kan, kalian cuma adanya uangnya seumpama 15.000. Terus pas sama teman kalian tuh maksain buat beli makanan yang harganya 20.000. Karena pengen beli makanan yang harganya 20.000, kalian kayak di rumah tuh tiba-tiba nilep uang ibu kalian. Kalian nilep nggak? Kayak seumpama pas kalian disuruh beli itu kalian ngambil uang biar bisa buat beli makanan itu. Nah itu tuh nggak boleh. Kita tuh harus hidup sesuai dengan kemampuan. Berapapun uang yang kita punya ya kita hidup dengan uang segitu. Jangan memaksakan uang yang nggak ada jadi ada gitu. Kayak kita tuh harus menerima. Terus yang kedua, kita fokus pada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Kalau seumpama kalian dibebankan, maksudnya diberi suatu jabatan kayak bendahara di kelas ini, jadi kalian tuh benar-benar harus tanggung jawab dan harus amanah, jujur, fokus pada kinerja biar nggak menyeleweng hidup. Terus yang ketiga, selalu bersyukur agar kita hidupnya menerima, nggak memasangkan sesuatu yang tidak ada. Kita tuh harus namanya bersyukur. Bersyukur itu penting loh, perlu. Karena kalau kita nggak bisa bersyukur, kita tuh merasa selalu kurang. Karena sejatinya kan manusia apa? Tidak pernah puas kan. Jadi kunci dalam hidup ini agar kita lebih bahagia tuh adalah bersyukur. Karena
bisa korupsi, terus melakukan hal yang nggak benar kayak gitu. Spanduk dari sebar. Belum gitu. Mulai besok sebar spanduk yang banyak. Tapi ingat, ilmu sendiri, ilmu kanan. Biar pakai mesin ya kok. Takut ada luka. Ada berdua juga. Selama masa depan ini pasang pemanis. Jangan asal si senior. Saya bantu dari jauh.